Shalom, Ibu Bapak, anggota PETKI di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Largus Jumatu, lahir di Flores, tinggal di Jakarta. Saya ingin berpartisipasi dalam perayaan Natal kali ini untuk menyaksikan bagaimana kasih karunia Tuhan yang kami sekeluarga alami selama melewati wabah pandemi COVID-19. Cocok sekali tema yang diambil PETKI kali ini, Immanuel dalam pandemi. Ya, memang itulah yang dirasakan oleh kita semua di saat-saat seperti ini. Ada banyak hal yang kita rasakan, terutama mungkin akan menggoncang dalam segi ekonomi. Kami akan berbagi kesaksian khusus soal perekonomian, karena kami yakin dan percaya sebenarnya banyak aspek yang terganggu oleh wabah pandemi COVID-19 ini. Sejak diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta tanggal 15 Maret yang lalu bahwa DKI Jakarta akan melakukan social distancing, sebuah kata-kata yang baru bagi seluruh warga Jakarta waktu itu. Kami mendengarkan penjelasannya, tetapi yang mengejutkan kami adalah dilarang untuk kontak fisik secara langsung. Sebagai pekerja terapis refleksi, itu tidaklah mungkin bagi kami, sebab sehari-harinya kami harus kontak langsung dengan pasien, karena refleksi tidak mungkin dilakukan secara online. 1-2 hari langsung terasa, saudara-saudara, pasien kami langsung stop, dan kami pun dilanda oleh ketakutan. Ketika kami nanti terapi orang, mungkin orang itu akan membawa virus itu ke rumah kami. Sehingga 2 hal itu yang membuat kurang lebih selama 2 bulan pertama wabah pandemi COVID-19 ini, kami sepi order, benar-benar sepi order. Seharusnya teman-teman, tentu kami akan sangat kesulitan secara ekonomi karena tidak berpenghasilan. Bagaimana kami bisa makan, bagaimana kami bisa bayar kontrakan, dan bagaimana kalau anak-anak kami sakit. Itulah pergumulan kami dan pertanyaan kami kepada Tuhan di saat-saat awal pandemi ini. Sesuatu yang tidak mungkin, sebab orang hidup harus bekerja, untuk makan harus bekerja. Tetapi bagaimana kita mau kerja sedang kontak fisik tidak boleh? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami sudah membayangkan kami akan kelaparan. Kami sudah membayangkan akan diusir dari kontrakan. Kami sudah dibayangkan akan ditagih oleh banyak orang karena berbagai cicilan yang harus kami bayar setiap bulannya. Namun waktu itu pemerintah sudah menganjurkan untuk penundaan cicilan. Itu cukup membuat kami gembira. Untuk soal makan, segera berdatangan bantuan-bantuan sosial, baik dari gereja, dari lembaga sosial, baik dari perorangan. Lalu bagaimana soal kontrakan? Kontrakan tidak mungkin. Saya sudah membayangkan, saya sudah mendengar bahwa sudah banyak orang yang tidur di trotoar karena diusir dari kontrakannya, karena tidak mungkin bisa bayar kontrakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi Tuhan kita memang tidak pernah terlambat. Ketika kami sudah mencapai 3 bulan tunggakan kontrakan, hal yang ajaib itu datang. Hal yang ajaib pertama adalah ketika seorang dokter dari Rumah Sakit Persahabatan membawa bantuan dari para dokter Kristen di Rumah Sakit Persahabatan. Tentu ini hal yang sangat ajaib, karena kami tidak pernah punya kontak dengan mereka. Adapun kami pernah kontak dengan mereka ketika 1,5 tahun yang lalu anak kami Adventius dirawat karena sakit di sana, dan kebetulan kami ketemu dengan seorang dokter Kristen. Tetapi itu 1,5 tahun yang lalu. Mereka adalah dokter, mereka pasti ketemu dengan banyak orang, tidak mungkin ingat secara khusus kepada kami. Tetapi puji nama Tuhan, begitulah ajaibnya pekerjaan Tuhan.
dokter itu berkata bahwa ini ada titipan dari para dokter Kristen di Rumah Sakit Persahabatan dan beberapa dokter Muslim juga untuk keluarga Bapak. Dan ajaibnya teman-teman, saudara-saudara, mereka tahu bahkan ini harus digunakan untuk apa. Mereka langsung pesan bahwa ini pesan para dokter, silakan ini bayar kontrakan. Dan memang itulah yang keluarga kami sedang butuhkan. Sebab makan sudah dihandle, cicilan sudah dihandle, kontrakan belum. Dan itulah teman-teman, langsung dibayar 2 bulan pertama. Lalu bagaimana? Pandemi ini kan masih panjang. Satu sore ketika saya kembali bergumul, tiba-tiba seorang ibu mengetuk pintu. Dan dia beri kabar bahwa kumpulan tentara dari Angkatan Udara di Halim tergerak untuk membantu keluarga Bapak. Ajaibnya langsung juga dipesankan untuk bayar kontrakan. Sesuatu yang mengherankan bagi saya, kenapa mereka tidak ingat soal makan? Ini ada kaitannya dengan kekhawatiran saya, bahwa memang yang saya khawatirkan adalah bagaimana kontrakan kami. Karena tidak mungkin saya minta bantuan untuk bayar kontrakan. Kalau saya minta bantuan makan, masuk akal. Saya minta bantuan untuk kalau ada yang sakit, masuk akal. Tetapi bagaimana muka saya kalau saya harus juga minta bantuan buat bayar kontrakan? Tetapi Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Tuhan tahu batas-batas kemampuan saya. Dan disitulah Tuhan akan mengerjakan apa yang sudah tidak mampu saya lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, teman-teman semua, di dalam pandemi COVID-19 ini sudah hampir 10 bulan, ada 3 kisah di Alkitab yang saya ingat. Yang pertama, kisah tentang seorang janda di Syahwat, yang bahkan Tuhan pakai burung gagak untuk mengantar makanan kepadanya setiap hari. Kisah yang kedua adalah ketika orang Israel yang tidak mungkin bekerja ketika di padang gurun, mereka langsung dikirim mana dari surga setiap hari, kecuali hari Sabtu, hari Minggu, hari Sabat. Dan peristiwa yang ketiga adalah bagaimana Yesus merubah 5 roti dan 2 ekor ikan menjadi bisa dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Ini sangat ajaib, teman-teman. Itu saja yang saya ingat. Tetapi saya masih punya pemikiran, saya blocking. Saya bilang, itu kan bangsa Israel, pilihan Allah. Itu kan seorang janda yang sudah membantu Nabi Elia. Itu kan zaman Yesus. Memang Yesus waktu masih wajarlah mujizat-mujizat itu terjadi. Sekarang ini, apa mujizat itu bisa terjadi? Bagaimana orang bisa memenuhi semuanya seperti yang kami perlukan? Tetapi itulah teman-teman, saya sudah merasakan, ya benar, Immanuel dalam pandemi benar. Ketika kita sudah seakan tidak berdaya, hampir jatuh tergeletak, dan disitulah Tuhan membuktikan bahwa kamu memang saatnya bersandar kepadaku seutuhnya. Puji nama Tuhan, sampai hari ini kami tetap bisa makan berkecukupan, anak-anak kami sehat, dan lebih luar biasa lagi kontrakan kami bisa terbayar hari ini, bahkan ketika saya tidak bisa bekerja secara utuh. Demikian teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudarian, kesaksian dari kami secara singkat karena memang waktunya dibatasi. Semoga bisa memberkati kita semua, dan itu sebuah bukti bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun, bahkan ketika kita berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Selamat Natal kami ucapkan. Semoga damai Natal kali ini membawa berkat bagi kita semua. Shalom.